Bocoran desain terbaru Samsung Galaxy A37 dan A57 akhirnya terungkap dengan bodi super tipis yang bakal bikin semua kompetitor panik. Kalian harus dengar ini, karena Samsung benar-benar sedang menyiapkan sesuatu yang gila untuk tahun 2026 nanti lewat lini seri A terbaru mereka. Wah, apalagi ini? Bukannya Samsung biasanya cuma kasih perubahan kecil saja kalau untuk urusan desain di seri menengah mereka setiap tahunnya. Kali ini beda, karena bocoran terbaru mengenai Galaxy A37 dan Galaxy A57 menunjukkan kalau mereka sedang mengejar ketipisan bodi yang ekstrim. Seberapa tipis memangnya? Jangan bilang mereka cuma memangkas 0,1 mm saja, tapi iklannya heboh banget seolah-olah revolusi besar. Tidak main-main, karena Galaxy A57 disebut-sebut bakal punya ketebalan cuma 6,9 mm saja, yang menjadikannya salah satu yang paling ramping. 6,9 mm? Itu sih tipis banget untuk ukuran ponsel kelas menengah, yang biasanya punya baterai besar di dalamnya. Apa tidak takut bengkok itu? Samsung sepertinya sudah memikirkan itu dengan menggunakan material yang lebih solid untuk memastikan bodi tipisnya tetap kokoh saat digenggam oleh para penggunanya nanti. Tapi biasanya kalau ponsel terlalu tipis itu baterainya jadi dikorbankan. Apa Samsung mau ambil resiko itu hanya demi estetika desain yang terlihat lebih modern saja? Nah, itu dia poin menariknya. Karena meskipun makin tipis, Samsung tetap berusaha mempertahankan kapasitas baterai yang kompetitif agar daya tahannya tidak mengecewakan para pembeli setianya. Kalau soal layar bagaimana? Apa ada perubahan signifikan atau masih pakai gaya lama dengan lubang kamera di tengah yang sudah sangat membosankan itu? Layarnya masih pakai gaya punch hole di tengah, tapi bezelnya dibuat jauh lebih simetris, meskipun bagian bawahnya masih sedikit lebih tebal daripada sisi lainnya. Khas ponsel kelas menengah banget ya kalau bagian bawahnya masih ada sedikit dagu. Tapi setidaknya kalau simetris pasti bakal terlihat jauh lebih premium. Benar sekali, dan Galaxy A57 tetap bakal pakai panel Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang sangat mulus. Jadi pengalaman visualnya tetap juara ya untuk urusan nonton video atau main game ringan sampai menengah di waktu senggang kita sehari-hari. Tentu saja, dan jangan lupa, kalau Samsung tetap mempertahankan fitur Key Island, yaitu tonjolan kecil di bagian tombol daya dan volume, untuk memudahkan ergonomi pengguna. Fitur Key Island itu menurutku sangat berguna, karena kita jadi tahu posisi tombol tanpa harus melihat ke arah ponselnya sama sekali saat sedang digunakan. Samsung memang lebih fokus pada penyempurnaan fungsional, daripada sekadar gaya-gayaan yang tidak berguna bagi pengalaman jangka panjang para penggunanya di seluruh dunia. Terus bagaimana dengan Galaxy A37? Apa dia juga dapat perlakuan yang sama mawahnya dengan sang kakak yang lebih mahal itu? Galaxy A37 juga dibuat lebih ramping, tapi material bodinya kemungkinan besar masih pakai plastik berkualitas tinggi untuk menjaga harganya tetap terjangkau. Masuk akal sih, karena kalau semuanya pakai material premium, nanti harganya malah jadi mepet ke seri S yang merupakan kasta tertinggi dari ponsel Samsung. Betul, dan untuk urusan performa, Galaxy A57 kabarnya bakal ditenagai oleh chipset Exynos generasi terbaru yang jauh lebih efisien dalam penggunaan daya. Exynos lagi ya? Semoga saja kali ini mereka benar-benar memperbaiki manajemen suhunya agar tidak cepat panas saat dipakai multitasking berat atau merekam video lama. Kabarnya mereka sangat fokus pada optimasi software One UI agar bisa bekerja maksimal dengan chipset baru tersebut untuk memberikan performa yang sangat stabil. Kalau urusan kamera bagaimana? Apa ada tambahan lensa baru atau mereka masih percaya diri dengan konfigurasi 3 lensa vertikal yang sudah sangat ikonik itu? Mereka tetap bertahan dengan 3 lensa vertikal tanpa pulau kamera yang besar, sehingga terlihat sangat minimalis dan bersih sekali di bagian punggung ponselnya. Aku pribadi lebih suka desain minimalis seperti itu, daripada harus ada kotak besar yang menonjol dan seringkali malah membuat ponsel jadi tidak stabil saat diletakkan di meja. Samsung memang sedang ingin menguatkan identitas desain mereka, agar semua orang tahu kalau itu adalah ponsel Galaxy, hanya dengan melihat susunan kameranya saja. Strategi yang cerdas, karena konsistensi desain itu sangat penting untuk membangun citra merek yang kuat di mata konsumen yang semakin cerdas memilih produk saat ini. Apalagi mereka juga sangat memperhatikan sektor fotografi berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas gambar tanpa harus menaikkan angka megapiksel secara gila-gilaan. Jadi mereka lebih pilih kualitas hasil akhir daripada sekadar angka besar di atas kertas, yang seringkali cuma jadi strategi pemasaran saja tanpa hasil nyata yang memuaskan. Tepat sekali. Dan Galaxy A37 serta A57 ini diprediksi bakal meluncur secara resmi di awal tahun 2026 nanti secara global. Termasuk Indonesia juga kan, karena pasar kita ini salah satu yang paling doyan dengan seri A dari Samsung karena keseimbangan antara harga dan kualitasnya. Pastinya, Indonesia jadi target utama, karena Samsung Galaxy seri A selalu jadi tulang punggung penjualan mereka di sini sejak bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang. Aku jadi penasaran, kira-kira berapa harga yang bakal dipatok untuk desain setipis itu? Apa bakal ada kenaikan harga yang lumayan atau tetap di angka yang sama? Belum ada bocoran soal harga,
Tapi melihat persaingan yang makin ketat, sepertinya Samsung bakal mematok harga yang sangat agresif untuk melawan merek-merek lainnya. Kita tunggu saja pengumuman resminya, karena kalau benar-benar setipis 6,9 mm, ponsel ini bakal jadi primadana baru di segmen menengah. Yang jelas Samsung tidak mau main-main lagi.